Kalau ngelihat duel ini di atas kertas, banyak yang mulai condong ngasih keunggulan buat Magomed Ankalaev. Bukan tanpa alasan. Petarung asal Dagestan ini dikenal sabar, dingin, dan hampir nggak pernah panik meski lawannya datang beringas sejak bel pembuka. Justru disitulah letak bahayanya. Saat lawan lagi semangat-semangatnya ngegas, Ankalaev biasanya malah santai baca ritme, nunggu momen yang pas buat balik nyerang. Prediksi yang lagi ramai dibahas juga arahnya ke situ. Khalil Rountree Jr. diperkirakan bakal meledak di awal ronde dengan gaya striking khasnya yang brutal. Semua orang tahu, kalau Rountree kena momentum, sekali pukul aja bisa bikin lawan langsung goyang. Masalahnya, gaya bertarung seagresif itu juga punya harga mahal. Semakin banyak tenaga yang dikuras di awal, semakin besar resiko bensinnya habis saat laga masuk ronde-ronde akhir. Nah, disinilah banyak analis yakin Ankalaev bakal mulai mengambil alih. Begitu melihat Rountree mulai melambat, Magomed diprediksi bakal menaikkan tempo sedikit demi sedikit. Tekanan demi tekanan bakal diberikan sampai akhirnya pertahanan Rountree runtuh. Skenario yang paling banyak dipilih, Ankalaev menang lewat KO atau TKO pada ronde-ronde akhir setelah lawannya sudah kehilangan tenaga untuk terus membalas. Kalau ngomongin statistik, memang susah buat nggak ngasih respek ke Ankalaev. Dari 12 kemenangan yang sudah ia kumpulkan di UFC, 6 diantaranya selesai lewat KO atau TKO. Artinya, setengah dari kemenangan yang ia raih berakhir tanpa perlu keputusan juri. Lebih gilanya lagi, dalam 15 penampilan terakhir, Magomed cuma sekali merasakan kekalahan. Konsistensi seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dari sisi striking juga lumayan solid. Ankalaev sudah mencatat sekitar 690 serangan signifikan yang tepat sasaran. Memang menariknya belum ada catatan knockdown resmi dari seluruh serangan itu. Tapi jangan salah paham, itu bukan berarti pukulannya nggak berbahaya. Justru Ankalaev lebih sering menghancurkan lawan secara perlahan, bikin mereka kehilangan ritme, lalu menghabisi saat kesempatan benar-benar terbuka. Belum lagi kalau duel ini berubah jadi adu gulat. Di sektor ini, Ankalaev punya modal yang bikin lawan mikir dua kali. Catatan pertahanan takedown-nya mencapai 88%. Angka segila itu menunjukkan betapa sulitnya menjatuhkan pria Dagestan tersebut ke kanvas. Kalau Rountree berharap bisa mencuri ronde lewat grappling, peluangnya jelas nggak akan gampang. Di sisi lain, Khalil Rountree Jr. tetap bukan petarung yang bisa diremehkan. Justru dia adalah tipe striker yang paling berbahaya ketika masih segar. Total 7 kemenangan KO atau TKO di UFC jadi bukti kalau tangan dan kakinya benar-benar punya tenaga ledak luar biasa. Bahkan jumlah serangan signifikan yang berhasil ia daratkan juga hampir setara dengan Ankalaev, yakni sekitar 680 pukulan. Jadi kalau cuma adu pukul, Rountree jelas punya amunisi buat bikin kejutan. Sayangnya, ada satu catatan yang bikin banyak orang mulai ragu. 4 dari 5 kekalahan Rountree terjadi akibat knockout. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, 2 kekalahan KO terakhir justru datang ketika pertarungan sudah memasuki paruh kedua. Ini seolah memperlihatkan kalau daya tahannya mulai menurun ketika laga berjalan semakin lama. Ditambah lagi, pertahanan takedown-nya hanya berada di angka 59%, jauh di bawah Ankalaev. Makanya, duel ini bakal menarik banget. Kalau Rountree berhasil menemukan dagu Ankalaev di awal ronde, semuanya bisa langsung berubah dalam hitungan detik. Tapi kalau Ankalaev mampu bertahan dari badai awal dan memaksa pertarungan berlangsung lebih lama, peluangnya buat mengambil alih pertandingan bakal semakin besar. Dan kalau skenario itu benar terjadi, jangan kaget kalau Magomed Ankalaev akhirnya mengakhiri malam dengan kemenangan KO atau TKO setelah menghukum Rountree yang mulai kehabisan bensin. Inilah pertarungan yang benar-benar bakal menguji siapa yang punya tenaga, kesabaran, dan mental baja sampai bel terakhir berbunyi. Kalau ada petarung yang karirnya penuh tikungan tajam, Magomed Ankalaev jelas masuk daftar paling atas. Sekarang namanya masih nongkrong sebagai salah satu petarung terbaik di kelas berat ringan UFC dengan rekor profesional 20 kemenangan, 2 kekalahan, 1 hasil imbang, dan 1 laga tanpa hasil. Tapi jangan salah, perjalanan menuju titik ini sama sekali nggak mulus. Justru awal karirnya di UFC bisa dibilang mimpi buruk yang hampir bikin orang ragu sama masa depannya. Semuanya dimulai pada tahun 2018 saat Ankalaev resmi bergabung ke UFC.
Banyak yang langsung memasang ekspektasi tinggi kepada petarung asal Rusia itu karena rekam jejaknya sebelum masuk organisasi terbesar MMA dunia memang luar biasa. Tapi debutnya malah berubah jadi tragedi. Saat kemenangan sudah berada di depan mata, ia justru lengah di detik-detik terakhir. Paul Craig sukses menguncinya beberapa detik sebelum bel akhir berbunyi. Kekalahan itu terasa sangat menyakitkan karena tinggal sedikit lagi Ankalaev bakal membawa pulang kemenangan angka. Untungnya mental Ankalaev nggak gampang hancur. Bukannya larut dalam kegagalan, dia langsung bangkit dengan cara yang bikin semua orang kembali melirik. Masih di tahun yang sama, Marcin Prachnio dihajar habis-habisan dan dipaksa tumbang lewat knockout hanya dalam waktu 189 detik. Seolah ingin bilang ke seluruh divisi, kekalahan debut tadi hanyalah kecelakaan kecil. Memasuki tahun 2019, mesin kemenangan Ankalaev mulai benar-benar panas. Klidson Abreu berhasil dikalahkan lewat keputusan angka, lalu Dalcha Lungiambula ikut menjadi korban setelah dihentikan melalui knockout di ronde ketiga. Perlahan tapi pasti, nama Ankalaev mulai naik ke jajaran elit divisi berat ringan. Tahun 2020 menjadi salah satu momen paling unik dalam karirnya. Ia 2 kali berhadapan dengan Ion Cutelaba. Pertemuan pertama sempat memancing kontroversi karena wasit dianggap terlalu cepat menghentikan pertandingan saat Ankalaev menyerang bertubi-tubi. Banyak yang merasa Cutelaba masih bisa melanjutkan laga. Daripada terus jadi bahan debat, UFC akhirnya menggelar pertandingan ulang. Hasilnya, Ankalaev benar-benar menutup mulut semua kritik. Kali ini ia kembali menang di ronde pertama tanpa menyisakan ruang untuk kontroversi. Setelah itu, jalannya seperti kereta cepat yang susah dihentikan. Tahun 2021, Nikita Krylov dan Volkan Oezdemir berhasil dilewati. Kemenangan demi kemenangan terus bertambah dan aura calon juara mulai semakin kerasa. Masuk tahun 2022, Thiago Santos berhasil dikalahkan lewat keputusan angka sebelum Anthony Smith dipaksa menyerah setelah dihentikan pada ronde kedua. Total 9 kemenangan beruntun membuat Ankalaev akhirnya berdiri di depan pintu perebutan gelar UFC. Kesempatan emas itu datang pada Desember 2022 saat menghadapi Jan Blachowicz. Sayangnya, malam yang seharusnya menjadi puncak karir berubah menjadi malam penuh tanda tanya. Pertarungan berlangsung ketat hingga 5 ronde, tetapi hasil akhirnya malah diputuskan imbang melalui split draw. Gelar juara tetap tidak berpindah tangan dan Ankalaev harus pulang dengan rasa kecewa yang luar biasa. Cobaan ternyata belum selesai. Pada Oktober 2023, ia menghadapi Johnny Walker. Pertandingan itu berakhir anti klimaks setelah sebuah lutut ilegal membuat Walker nggak bisa melanjutkan laga. Duel tersebut akhirnya dinyatakan tanpa hasil, lagi-lagi Ankalaev gagal mendapatkan kepastian yang ia inginkan. Namun seperti biasanya, Ankalaev memilih menjawab semuanya di dalam oktagon. Saat pertandingan ulang digelar, ia tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada Walker. Sebuah knockout di ronde kedua menjadi jawaban telak atas semua keraguan. Setelah itu, Alexander Rakic juga berhasil dikalahkan lewat keputusan angka, membuka jalan menuju perebutan gelar untuk kedua kalinya. Kesempatan kedua inilah yang akhirnya mengubah sejarah karirnya. Pada Maret 2025, Ankalaev sukses menaklukkan Alex Pereira dan akhirnya merebut sabuk juara kelas berat ringan UFC. Setelah bertahun-tahun jatuh, bangkit, dihantam kontroversi, hingga gagal di depan pintu, impian itu akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Sayangnya, kisah indah tersebut tidak bertahan lama. Ketika rematch melawan Pereira digelar pada Oktober tahun berikutnya, keadaan justru berbalik drastis. Kali ini Alex Pereira tampil jauh lebih buas. Sebuah pukulan telak di ronde pertama mengakhiri pertandingan lebih cepat dari yang diperkirakan. Ankalaev harus menerima kenyataan pahit kehilangan sabuk juara yang telah diperjuangkannya begitu lama. Begitulah kerasnya kehidupan di UFC loh. Hari ini lu bisa berdiri di atas dunia sambil mengangkat sabuk juara, tapi beberapa bulan kemudian semuanya bisa hilang hanya karena satu pukulan. Meski begitu, satu hal yang nggak bisa dibantah adalah mental Magomed Ankalaev. Berkali-kali dijatuhkan keadaan, berkali-kali juga dia mampu bangkit. Dan dengan statusnya sebagai salah satu penantang terkuat di divisi kelas berat ringan, bukan tidak mungkin perjalanan panjangnya masih akan menghadirkan satu bab besar lagi di masa depan. Kalau ngomongin Khalil Rountree Jr., ini bukan cerita tentang petarung yang dari awal langsung mulus jadi bintang, justru kebalikannya. Karirnya di UFC penuh tanjakan, turunan, bahkan beberapa kali hampir mentok. Tapi satu hal yang bikin banyak orang respect sama The Warhorse, dia selalu punya keberanian buat bangkit setelah jatuh.
Sekarang Roundtree Junior masih bertengger di jajaran elit kelas berat ringan UFC dengan rekor profesional 14 kemenangan, 7 kekalahan, dan 1 laga tanpa hasil. Rekornya memang nggak sebersih beberapa petarung papan atas lainnya, tapi jangan salah. Di balik angka itu ada banyak pertarungan brutal yang membentuk dirinya jadi salah satu striker paling berbahaya di divisi 205 pound. Perjalanannya dimulai pada tahun 2016 ketika ia mendapat kesempatan masuk UFC lewat ajang The Ultimate Fighter. Sayangnya, mimpi mengangkat trofi juara musim harus kandas setelah kalah lewat keputusan juri dari Andrew Sanchez di partai final. Meski begitu, UFC tetap melihat potensi besar dalam dirinya dan memberikan kontrak. Namun awal karirnya di oktagon juga jauh dari kata indah. Debut resminya langsung berakhir pahit setelah Tyson Pedro menguncinya di ronde pertama. 2 kekalahan beruntun sejak final TUF membuat banyak orang mulai bertanya-tanya apakah Roundtree benar-benar pantas berada di UFC. Jawabannya datang dengan cara yang sangat brutal. Saat menghadapi Daniel Jolie, Roundtree cuma butuh 52 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Lawannya dibuat tumbang sebelum sempat mengembangkan permainan. Belum puas sampai di situ, Paul Craig juga ikut menjadi korban setelah dihajar lewat knockout di ronde pertama. 2 kemenangan cepat itu langsung mengubah pandangan banyak orang. Ternyata, Roundtree memang punya kekuatan pukulan yang bisa mematikan siapa saja. Meski begitu, konsistensi masih menjadi masalah terbesar dalam karirnya. Pertarungan melawan Michał Oleksiejczuk awalnya berakhir dengan kekalahan, tetapi hasil itu kemudian diubah menjadi no contest setelah lawannya dinyatakan gagal dalam tes doping. Tidak lama berselang, Johnny Walker justru menghentikannya lewat knockout di ronde pertama. Di tengah naik turunnya performa, Roundtree sempat memperlihatkan kelasnya. Gokhan Saki berhasil dihentikan lewat TKO, sementara Eryk Anders dikalahkan melalui keputusan juri. Sayangnya, momentum itu kembali hilang ketika Ion Cutelaba membuatnya KO, disusul kekalahan angka dari Marcin Prahnio. Banyak yang mengira karir Roundtree mulai memasuki masa suram. Tapi justru dari titik itulah kebangkitan terbesar dimulai. September 2021 menjadi awal dari transformasi The War Horse. Modestas Bukauskas dihentikan lewat KO di ronde kedua. Setelah itu Karl Roberson ikut tumbang dengan cara yang sama. Dustin Jacoby berhasil dilewati lewat keputusan juri. Kemudian Chris Daukaus dan Anthony Smith juga menjadi korban keganasannya. Rentetan kemenangan itu membuat nama Roundtree kembali meroket. Ia bukan lagi striker keras, tapi berubah menjadi salah satu kandidat penantang gelar yang paling diperhitungkan di divisi berat ringan. Puncaknya datang ketika ia akhirnya mendapat kesempatan emas menghadapi Alex Pereira pada Oktober 2024. Malam itu menjadi momen terbesar dalam hidupnya. Meski tampil penuh keberanian dan sempat memberikan tekanan, pengalaman serta ketajaman Pereira akhirnya berbicara. Roundtree harus menyerahkan mimpinya setelah dihentikan lewat knockout di ronde keempat. Hebatnya, kekalahan itu tidak menghancurkan mentalnya. Ia bangkit dengan kemenangan angka atas Jamahal Hill, membuktikan dirinya masih layak berada di papan atas divisi. Namun lagi-lagi nasib belum sepenuhnya berpihak. Pada Oktober tahun berikutnya, Jiri Prochaska berhasil menghentikannya lewat knockout di ronde ketiga. Begitulah Khalil Roundtree Junior loh, petarung yang mungkin tidak selalu menang, tapi hampir selalu menyajikan pertarungan seru. Setiap kali masuk oktagon, satu hal yang pasti, dia tuh datang bukan untuk bermain aman. Dia datang buat perang. Dan selama tangan kanannya masih punya tenaga, siapapun lawannya tetap harus waspada. Kalau duel ini benar-benar terjadi sesuai prediksi banyak orang, kita kemungkinan bakal melihat 2 babak cerita yang sangat berbeda. Babak pertama bakal jadi wilayahnya Khalil Roundtree Junior, sementara babak berikutnya bisa berubah total menjadi panggung Magomed Ankalaev. Bukan rahasia lagi kalau Roundtree adalah tipe petarung yang paling berbahaya ketika tenaga masih penuh. Begitu bel ronde pertama berbunyi, dia hampir pasti langsung maju tanpa banyak basa-basi. Kombinasi pukulan dan tendangan keras bakal terus diluncurkan demi mencari satu momen yang bisa langsung mengakhiri pertandingan. Itulah gaya bertarung khas The War Horse. Cepat, eksplosif, dan penuh ancaman. Masalahnya, strategi seperti itu juga punya resiko besar. Kalau semua serangan awal gagal menghasilkan knockout, tenaga yang terkuras bakal mulai terasa saat pertarungan memasuki ronde-ronde berikutnya. Disinilah Magomed Ankalaev diprediksi mulai memainkan permainannya. Ankalaev bukan petarung yang gampang terpancing. Dia lebih suka membaca pola lawan lebih dulu sebelum meningkatkan tekanan sedikit demi sedikit. Selama mampu bertahan dari badai awal Roundtree, peluangnya untuk mengendalikan jalannya laga bakal semakin besar. Begitu melihat Roundtree mulai melambat, Ankalaev kemungkinan langsung mengambil alih pusat oktagon.
Tekanan konstan, pukulan lurus yang akurat, tendangan yang mulai menguras stamina lawan, hingga ancaman takedown akan memaksa Rountree terus bertahan. Semakin lama duel berlangsung, keuntungan diperkirakan bakal semakin berpihak kepada petarung asal Dagestan itu. Kalau skenario tersebut benar-benar terjadi, akhir pertarungan bisa menjadi sangat berat bagi Rountree. Saat tenaga mulai habis dan pertahanannya menurun, Ankalaev dikenal sangat pintar memanfaatkan celah sekecil apapun. Serangan demi serangan kemungkinan bakal terus mendarat tanpa henti sampai akhirnya wasit terpaksa turun tangan menghentikan pertandingan. Jadi, kuncinya cuma satu. Kalau Rountree berhasil mencetak knockout di awal ronde, dia bisa bikin kejutan besar. Tapi kalau Ankalaev sanggup melewati fase paling berbahaya itu, arah pertandingan kemungkinan berubah drastis. Dari yang awalnya terlihat seimbang, perlahan bakal menjadi dominasi Magomed Ankalaev hingga akhirnya kemenangan datang sebelum bel terakhir berbunyi. Itulah alasan kenapa banyak pengamat lebih menjagokan Ankalaev untuk keluar sebagai pemenang dalam duel panas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.